Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Hyuk yang akan mengalahkan bandit-bandit bersama dengan anak buahnya yaitu Thunder Dragon. Bagaimana keseruannya? Langsung saja naik pesawat sayapnya patah, takut dan tratrit trut. Di part kali ini kita diperlihatkan anggota dari bandit yang mengintai gerombolan Hyuk dan ternyata dari atasnya terdapat kuncurit yang sudah mengawasinya dari tadi. Lalu bandit-bandit itu pun kaget dan ketakutan sambil berkata, "Sejak kapan kau di sini?" Lalu tiba-tiba si kuncir pun menghilang dari atas pohon dan mendarat di depan mereka. Hingga mereka pun melompat ke belakang dan menjaga jarak. Di sana si kuncir pun langsung menyerang mereka dan para bandit itu pun menyerang balik ke arah si kuncir. Si kuncir di sana pun bergumam, "Tubuhku rasanya jauh lebih ringan dari biasanya," sambil si kuncir tersenyum. Lalu si kuncir pun menebas melewati mereka sambil bergumam, "Apa ini efek dari semua latihan itu?" Sambil terlihat di sana para bandit itu pun terluka akibat tebasan dari si kuncir yang sangat cepat. Sedangkan di sisi Hantai ia pun terbengong dan berkata, "Suara apa itu?" Lalu dari belakangnya Hyuk pun berkata, "Tidak apa-apa Hantai, pasukan pengintai sudah diurus." Di sana Hantai pun makin terkejut dan berkata, "Apa? Oleh siapa?" Lalu Hyuk pun menjawab, "Aku punya pasukan pengintai. Punyaku mungkin lebih kuat," sambil ia tersenyum di sana. Lalu ia pun berteriak, "Kuncir, apa kau sudah selesai?" Dan di belakangnya Hantai pun bergumam, "Dia mengirim pasukan pengintai tanpa sepengetahuanku, jadi dia bukan tuan muda yang payah dan tidak tahu apa-apa." Lalu Hyuk di sana didatangi oleh si kuncir sambil berkata, "Tuan muda, aku sudah mengurus semua pasukan pengintainya." Lalu Hyuk pun berkata, "Semuanya?" Dan si kuncir pun menjawab, "Tentu saja tuan, aku menjadi anggota unit Thunder Dragon karena sebuah alasan." Tapi tiba-tiba kepala dari kuncir pun dipukul oleh Hyuk sambil berkata, "Apa kau ini bodoh? Kau harusnya membiarkan salah satunya hidup agar kita bisa mendapatkan informasi darinya. Entah soal berapa jumlah mereka atau semacamnya." Lalu terlihat si kuncir yang kepalanya benjol sambil menangis pun berkata, "Aku minta maaf, aku tidak sampai memikirkan hal itu tuan." Lalu Hyuk pun menjawab, "Sebagai hukumannya kau yang memimpin," sambil ia menunjuk ke arah si kuncir itu. Lalu mereka pun masuk semakin ke kedalaman hutan dan di sana si kuncir di depan pun berkata, rasanya masih sakit." Sedangkan di sisi Hantai ia pun terdiam mengikuti bersama anak buahnya. Lalu tiba-tiba si kuncir pun memberikan isyarat untuk berhenti. Di sana Hyuk pun bertanya-tanya. Lalu si kuncir pun berkata, "Sepertinya aku menemukan markas mereka." Dan Hyuk pun menjawab, "Sungguh? Itu jelek sekali. Pagarnya tipis dan satu-satunya bangunan adalah gubuk itu." Lalu Hyuk pun bergumam, "Aku tidak akan menyangka bandit seperti ini bisa menyergap Phantom Stallion seperti dugaanku." Lalu Hyuk dikejutkan dengan suara dari belakang. Ternyata itu adalah para bandit yang menyerang mereka. Dan dari samping terdengar lagi suara bandit yang berdatangan. Di sana Ucrit pun berkata, Tuan muda, musuh menyergap." Tapi tiba-tiba tuan muda Hyuk sudah ditodong oleh Hantai dengan menggunakan pisau. Ucrit sampai terkaget dan berkata, "Apa yang kau lakukan?" Hantai pun menjawab, "Kau tak bisa lihat." Lalu Ucrit pun menjawab, "Dasar brengsek, kau pikir klan Heaven and Earth yang payah akan baik-baik saja setelah mengkhianati keluarga Namgong?" Lalu Hantai di sana pun tersenyum sambil menodongkan pisaunya berkata, "Hehe, kau masih belum mengerti? Lihat sekelilingmu." Sambil terlihat para anggota Heaven and Earth pun ikut menyergap. Terlihat di sana unit Thunder Dragon pun dikepung oleh mereka dan salah satu orang berkata, "Kita benar-benar tergabung." Hantai masih menodongkan pisaunya sambil berkata, "Letakkan senjata kalian dan menyerahlah kalau kalian masih mau hidup." Di sisi anggota Thunder Dragon yang besar, ia pun berkata, "Sial, tuan muda benar." Lalu bos ketua pun menjawab, dia bilang bantuan tanpa pamrih pasti tercampur oleh racun kan? Dia juga bilang kalau tidak ada yang gratis di dunia ini. Lalu si besar pun menjawab, "Iya, itu benar bos."
Sedangkan di sisi Hantai, ia pun bergumam kenapa mereka sangat tenang di situasi seperti ini. Lalu ia pun berkata, aku akan membunuh Tuan Muda kalau kalian tidak menjatuhkan senjata kalian. Tapi di sana Yuk pun malah berkata, Vanguard, urus banditnya. By the way, Vanguard adalah pasukan posisi barisan depan ya mo. Sambil terlihat Hantai yang terkejut, Yuk pun berkata lagi, sisanya urus klan Heaven and Earth. Oh ya, jangan bunuh mereka karena kita akan menjual mereka sebagai budak nantinya. Lalu anggota dari Thunder Dragon pun menjawab, siap, laksanakan tuan. Dan mereka pun segera menyerang. Terjadi baku hantam antara anggota Thunder Dragon dan para bandit di sana. Mereka semua pun tidak sama sekali kesulitan melawan mereka semua di sana. Mereka pun diserang para anggota bandit dan para anggota Heaven and Earth, tapi mereka dapat menghindarinya dengan cepat. Terlihat bos ketua yang berkata, apa ini karena latihan dengan bola berat itu? Gerakanku jadi lebih cepat dan nafasku jadi lebih stabil. Dan si Kunjrin pun menjawab, kau juga merasakannya bos, sepertinya ini semua berkat latihan kita. Sambil mereka menebas semua anggota itu di sana, bos ketua pun berkata lagi, aku tidak mau mengakuinya, tapi memang kurasa itu benar. Sambil mereka menebas-nebas lagi. Lalu di sana anggota Heaven and Earth pun ketakutan sambil berkata, pasukan kita terpojok, kembali berkumpul. Ternyata tiba-tiba dari atas batu terdapat seseorang yang melompat. Ternyata itu adalah si besar, dan ia pun berkata, kalian harus melawanku berdasarkan perintah Tuan Muda. Paling tidak aku harus membiarkan kalian tetap hidup. Lalu anggota Heaven and Earth di sana pun terkejut dan was-was. Lalu si besar pun menjambak salah satu anggota Heaven and Earth sambil ia tersenyum dan berkata, hahaha, tubuhku rasanya sangat ringan seperti sehelai bulu. Ini luar biasa. Sambil ia mengibas-ngibaskan orang itu. Dan dari kejauhan si Uhtred pun berkata, dia menghajar beberapa orang sekaligus. Wah, luar biasa. Lalu terlihat Hantai di sana yang bengong dan berkata, apa mereka semua sudah gila? Apa mereka tidak khawatir dengan keselamatan tuannya? Sambil ia menodongkan pisau ke arah Yuk. Di sana terlihat sebuah tangan yang akan menggerakkan jarinya. Ternyata tangan itu sedang menyendil sebuah senjata. Dan ternyata lagi senjata itu adalah milik dari Hantai. Dan pisau itu langsung patah akibat sentilan dari Yuk itu. Di sana Hantai pun terkejut dan Yuk pun melompat melepaskan dekapan dari Hantai. Lalu tiba-tiba Yuk menendang perut Hantai hingga Hantai di sana pun terjatuh dan tergulung-gulung sampai ia pingsan mengeluarkan busa di sana. Domo sekali tendang pun langsung berbusa. Lalu di sisi si Uhtred ia pun bahagia sambil berkata, astaga Tuan Muda. Sambil ia mendekati Tuan Muda Yuk, lalu tiba-tiba mukanya dijauhkan oleh Yuk. Sambil di sana Uhtred pun berkata, saya sangat lega, Anda baik-baik saja, apa Anda terluka? Lalu Yuk sambil marah pun menjawab, tidak perlu begitu, menjijikan tahu. Dan tiba-tiba Yuk pun menoleh mendengar suara, kami sudah mengurus mereka semua tuan. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Hantai yang sudah bonyok di sana. Mereka pun duduk berkumpul bersama anggota Heaven and Earth dan para bandit. Dari belakang Yuk, Kunjrin pun berkata, haha, mereka tidak ada apa-apanya. Ketua pun berkata, ternyata mereka lebih payah dari dugaan. Aku tidak percaya kalau para sampah ini yang menyerang Phantom Stallion dan membunuh 4 warrior hebat dari keluarga kita. Lalu Yuk di sana pun menjawab, karena memang bukan mereka pelakunya, mereka hanyalah bawahan. Dan bos ketua bersama anggotanya di sana pun terkejut. Lalu Yuk tiba-tiba menoleh dan berkata, omong-omong dia sudah datang. Sambil terlihat dari kejauhan bayangan pria bertopeng di sana dengan aura membara. Terlihat di sana pria bertopeng dengan aura hitam membara sedang menuju ke arah Yuk. Lalu Yuk pun berkata, kau ini bukan badut, kenapa kau memakai topeng? Lalu tiba-tiba si besar berlari ke arah pria bertopeng itu sambil berkata, aku akan mengalahkan bosnya. Lalu
bos ketua dari belakang pun berkata, tunggu, berhenti, dia itu. Sambil terlihat si besar pun berkata, aku akan membelah kepalamu. Sambil ia menuju ke arah pria bertopeng itu. Lalu bos ketua pun berteriak, hei, itu berbahaya. Dan terlihat pria bertopeng itu menggerakkan tubuhnya, dan dari atas si besar pun akan menebas pria bertopeng itu. Tapi tiba-tiba tebasan kapak si besar dapat ditangkis oleh pria bertopeng itu hanya menggunakan satu tangan. Si besar pun terkejut dan ketakutan sambil bergumam, sial, dia menangkis kapakku dengan satu tangan. Dari kejauhan si kuncir terbengong dan bergumam, astaga, dia menangkis serangan orang terkuat di unit kami dengan semudah itu. Lalu si besar pun akan menyerang lagi dan ia pun berkata, kau. Tapi tiba-tiba terdapat pedang dari pria bertopeng itu hingga menggores pipi dari si besar. Dan pria bertopeng itu pun berkata, celahmu sangat banyak, sambil ia mengarahkan serangan di sana yang sangat bertubi-tubi hingga membuat si besar pun terpental menabrak pohon di belakangnya. Lalu terlihat Yuk di sana yang terdiam memandangi si besar yang diserang dengan bertubi-tubi hingga si besar di sana pun ketakutan. Lalu pria bertopeng itu pun menyerang lagi dan menghantam dada dari si besar hingga ia terpental lagi dan membuat para anggota dari Thunder Dragon pun terkejut karena orang sebesar itu dapat dengan mudah dihantam dan terjatuh hingga terpental sangat jauh. Lalu tiba-tiba bos ketua dari belakang pun menyerang berkata, brengsek, kau pikir kami akan membiarkanmu berbuat seenaknya? Tapi serangan bos ketua itu dapat ditahan dengan mudah menggunakan pedang oleh pria bertopeng itu hingga membuat bos ketua pun terpental ke belakang. Bos ketua pun berkata, orang ini benar-benar kuat. Lalu di sisi si besar dan si kuncir di sana pun berkata, kau tidak apa-apa kakak. By the way, sebutan kakak di sini bukanlah kakak kandung ya Mok, hanya sebuah sebutan bagi orang yang lebih senior. Lalu si besar pun berkata, hanya harga diriku yang hancur, di luar itu aku tidak apa-apa Cir. Lalu dari depannya bos ketua pun berkata, kau tidak perlu merasa begitu, dia memang bukan seseorang yang bisa kau kalahkan sendirian. Kita akan mengalahkannya bersama. Sambil terlihat mereka bertiga akan menyerang ke arah pria bertopeng itu. Lalu pria bertopeng pun berkata, tidak ada pengaruhnya, ayo maju semua. Lalu terlihat mereka bertiga yang akan menyerang pria bertopeng itu dengan dari segala arah. Lalu tiba-tiba pria bertopeng itu mengibas-ngibaskan pedangnya dan di sana terlihat kilauan cahaya dari pedang itu membuat si kuncir terkejut. Dan tiba-tiba si kuncir pun terpental dan ia pun berkata, aku menangkisnya. Tapi ia pun terkena tendangan dari pria bertopeng hingga dia pun terjatuh. Lalu tiba-tiba dari belakang bos ketua pun berkata, sialan kau, akan menyerang pria bertopeng itu. Tapi dengan mudah pria bertopeng menangkisnya hingga membuat bos ketua pun terbengong. Di sana si besar pun bergumam, apa-apaan orang ini, dia tidak punya celah. Lalu pria bertopeng dengan lirikan tajam, ia pun menebas-nebas ke arah mereka berdua. Para anggota pun terkejut dan berkata, dia membuat ketua dan wakil ketua Thunder Dragon kewalahan. Dia bukan bandit biasa, mereka bisa tewas jika begini. Sambil mereka melihat pertarungan itu, lalu terlihat di sana si besar pun menahan semua serangan itu dan ia pun berkata, sial, orang ini sangat pro. Dan ia pun akan menyerang lagi dan melemparkan kapaknya ke arah pria bertopeng itu. Tapi di sisi pria bertopeng, ia pun mengayun-ngayunkan pedangnya lagi dan ia pun berkata, melempar senjatamu adalah sebuah kesalahan besar. Lalu tiba-tiba si besar sudah berada di hadapan pria bertopeng dan segera merangkul pria bertopeng itu hingga ia akan terjatuh. Tapi dengan mudah pria bertopeng itu menahan sambil berdiri serangan dari si besar itu. Lalu si besar pun berkata, sekarang serang dia meski kau harus melukaiku. Di sisi bos ketua ia pun berkata, dasar bodoh. Lalu ia menuju ke arah pria bertopeng itu untuk menyerang. Dan ia pun melaju dengan cepat sambil berkata, sialan, maafkan aku besar.
Tapi tiba-tiba pria bertopeng pun menebaskan serangan ke arah bos ketua hingga di sana terlihat tebasan itu yang membiru dan bos ketua pun terbengong karena tebasan itu. Lalu ia pun menangkisnya dan ia pun berkata, "Oh, tebasan apa itu?" sambil ia terjatuh ke tanah. Lalu terlihat gagang dari pedang pria bertopeng yang akan ditancapkan dan ia pun berkata, "Rencanamu boleh juga, tapi kau memilih lawan yang salah." Sambil terlihat si besar yang terkena pukulan dari pedang pria bertopeng hingga ia terjatuh dan di sana ia pun akan berdiri sambil berkata, tubuhku bergetar." Lalu pria bertopeng pun berkata, "Kematianmu sudah tidak terhindarkan lagi. Jangan melakukan hal yang tidak perlu." Sambil ia akan menusuk dari atas. Lalu bos ketua pun gemetar sambil berkata, "Oh, si besar." Dan pedang itu pun diarahkan ke arah si besar dan tiba-tiba terlihat sumpit yang melayang dan mengenai pedang dari pria bertopeng hingga sumpit itu terpental menusuk ke arah pohon. Pria bertopeng pun berkata, "Siapa yang berani melakukan ini?" Tapi tiba-tiba itu adalah Yuk. Dengan cepat ia menuju ke arah pria bertopeng dan menyerangnya. Tapi dapat ditangkis oleh pedangnya. Tapi walaupun dapat ditangkis, ia pun terpental jauh dan menabrak ke gubuk derita itu. Lalu seseorang anggota Thunder Dragon pun berkata, "Wow, dia membuat orang itu terbang dengan sekali pukulan. Apa Tuan Muda memiliki meriam di tangannya?" Lalu Yuk di sana pun berkata, "Kau baik-baik saja, Besar?" Lalu si besar pun menjawab, "Terima kasih atas pertolongannya, Tuan." Lalu Yuk pun menjawab, "Jangan salah paham, aku tidak menolongmu. Aku sudah bilang kan kalau hidupmu adalah milikku. Kau tidak boleh mati sampai kau bisa berguna untukku." Di sana si besar pun berkata, "Dari mana dia belajar kata-kata seperti itu?" Lalu terlihat gubuk di mana pria bertopeng itu pun terpental. Lalu Yuk pun berkata, "Bawa pergi orang-orang yang terluka. Aku akan mengurus orang bertopeng itu. Kurasa serangan kejutan tadi lumayan juga, tapi kau berhasil menangkisnya." Lalu pria bertopeng pun berkata, "Aku terkejut. Kau melebihi ekspektasiku. Tulang rusukku bisa hancur kalau aku tidak menahan serangan tadi." Sambil terlihat pedang dari pria bertopeng itu yang retak. Lalu Yuk pun berkata, "Dari mana asalmu? Aku tahu kau bukanlah bandit. Jadi jangan bicara omong kosong." Lalu bandit itu pun menjawab, "Untuk apa mengatakannya pada orang yang sebentar lagi akan mati?" Lalu Yuk pun tersenyum dan berkata, "Haha, aku akan hidup paling tidak selama 100 tahun. Jadi aku bisa mengatakannya padamu. Ya, aku bisa hidup ribuan tahun, bahkan bila bisa naik ke atas sana." By the way, maksudnya Yuk mungkin menjadi dewa ya, Mo. Lalu pria bertopeng pun berkata, "Kau sangat sombong setelah berhasil melancarkan serangan tadi ya." Sambil ia membuang pedangnya yang retak di sampingnya. Lalu ia mengeluarkan jurusnya dan berkata, "Aku akan membunuhmu." Lalu Yuk pun peregangan dan ia pun berkata, "Oh, kau akan bertarung dengan tangan kosong. Sepertinya pedangmu sudah tidak bisa digunakan lagi ya. Ayo maju." Sambil terlihat jarinya yang bergerak-gerak sedikit. Lalu di sana pria bertopeng pun emosi dan berkata, "Brengsek." Sambil ia menyerang ke arah Yuk, tapi dapat dihindari dengan mudah oleh Yuk. Di sana Yuk pun menatap tajam dan serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh pria bertopeng hingga Yuk di sana pun masih menghindari serangan itu. Sambil terlihat ujung jari pria bertopeng yang mengeluarkan kilatan cahaya. Lalu Yuk pun bergumam, "Lihat dia, seperti dugaanku." Sambil terlihat pria bertopeng yang terus menyerangnya. Sambil terlihat Yuk yang terus menghindarinya. Tapi tiba-tiba sesekali Yuk akan menyerang dan ia pun menghantam kepala pria bertopeng itu hingga membuat topengnya pun retak berceceran. Terlihat kepalan tangan Yuk yang menghancurkan topeng itu. Terlihat di sana pria bertopeng itu terpental akibat pukulan Yuk dan ia pun segera berdiri dengan tegak. Di sana terlihat pria bertopeng itu yang topengnya hancur di bagian bawah dan terlihat darahnya yang mengalir di mulut dan ia pun bergumam, bagaimana bisa dia menghindar dan menyerang balik dengan mudah, seakan dia sudah tahu teknik milikku.
Ini pasti hanya imajinasiku, tidak mungkin kalau si brengsek itu tahu. Lalu tiba-tiba Hyuk pun berkata, kulihat kau menggunakan teknik Blood Yin Dragon Claw Hand, kau pasti berasal dari sekte unortodok kan? Lalu di sisi pria bertopeng, ia pun terkejut dan berkata, bagaimana kau bisa tahu? Lalu Hyuk pun menjawab, aku merasakan energi internal yang kotor dalam dirimu terbentuk karena kumpulan berbagai energi yang ada di dalam tubuhmu. Tapi bagaimana bisa kau merekonstruksi teknik itu? Lalu terlihat di sana Hyuk yang sedang action dan seakan-akan bayangan dari Ha Ho Yung berada di belakangnya. Lalu pria bertopeng pun bergumam, sulit dipercaya, dia bahkan tahu kalau aku merekonstruksi teknik ini, padahal aku sendiri baru berhasil merekonstruksinya belum lama ini. Hanya orang yang benar-benar berpengalaman yang bisa melihat hal seperti ini. Lalu di sisi Hyuk, ia terlihat seakan separuh Hyuk, separuh dari Ha Ho Yung. Ia pun bergumam, hehehe, dasar bodoh, aku mungkin terlihat seperti ini, tapi kau tidak tahu berapa banyak pengalamanku dalam pertempuran. Lalu pria bertopeng pun mengeluarkan aura di tangannya sambil berkata, karena kau sudah tahu, sepertinya aku tidak perlu menyembunyikannya lagi. Dan terlihat ia mengeluarkan aura membara hingga membentuk dua naga di atasnya. Hyuk di sana tersenyum dan berkata, cih, kau akhirnya baru mau serius ya? Lalu di sisi pria bertopeng, ia pun menyerang ke arah Hyuk dengan menggunakan aura dua naga itu sambil berkata, kau ini memang cari mati. Lalu tiba-tiba Hyuk menghindari serangan itu dengan melompat ke atas dan ia pun menebas serangan itu dan mementalkannya. Dan ia terus mementalkan serangan itu hingga kobaran membara seperti naga api yang menyerang terus Hyuk dan menyelimuti tubuh Hyuk hingga seakan-akan akan melilit tubuh Hyuk di sana. Lalu si besar mengusap matanya sambil berkata, apa aku berhalusinasi? Aku seperti melihat bentuk naga. Lalu bos ketua pun berkata, aku juga melihatnya. Lalu dari belakang si besar pun menjawab, sungguh kupikir mataku jadi rusak karena dihajar tadi. Di sisi si kuncir, ia pun berkata, teknik bela diri macam apa yang dia gunakan sampai bisa memancarkan energi sebanyak itu? Bos ketua pun menjawab, dia sungguh hebat, tapi yang jauh lebih mengerikan adalah tuan muda. Lalu si kuncir dan si besar di sana pun terkejut sambil terlihat Hyuk di sana yang terus menghindari serangan dari pria bertopeng itu. Bos ketua pun berkata, dia menghindari seluruh serangan itu dengan mudah, seakan dia sudah tahu bagaimana cara teknik itu bekerja. Di sana terlihat Hyuk sambil menahan serangan itu dan bergumam, beruntungnya orang itu belum mencapai tahap 10 Blood Yin Dragon Claw Hand. By the way, tahap 10 seni bela diri akan tercapai bila sang pengguna telah benar-benar menguasai teknik tersebut ya Mo. Ada juga tahap yang lebih tinggi, yaitu tahap 12, di mana pengguna mampu melampaui teknik aslinya sendiri ya Mo. Lalu Hyuk pun bergumam lagi, kalau diriku yang dulu melawannya, aku pasti akan menghajarnya dengan teknik tahap 10 atau 12 yang kumiliki. By the way, dulu Hyuk mencapai teknik ke-12 ya Mo, karena dia adalah pendekar tak terkalahkan yang menguasai daratan ya Mo. Ia pun mengeluarkan aura di tubuhnya sambil bergumam, diriku yang sekarang hanyalah sebuah cangkang yang tidak memuaskan. Lalu ia pun berkata, tapi begini saja sudah cukup untuk menghabisimu. Terlihat di sana ia mengarah ke arah pria bertopeng itu dan pria bertopeng pun berkata, beraninya kau. Sambil terlihat ia pun mengarahkan serangannya ke arah Hyuk, tapi Hyuk dapat menghindarinya sambil berkata, bodoh. Apa kau tidak tahu, tidak peduli seberapa kuat teknikmu, bila musuhmu sudah tahu cara untuk melawannya, semuanya akan percuma. Lalu terlihat pria bertopeng itu pun menyerang lagi sambil berkata, tutup mulutmu. Sambil ia mengarahkan dua serangan lagi ke arah Hyuk, tapi Hyuk di sana pun terdiam. Lalu ia menggunakan tangannya yang beraura kebiruan dan ia pun melesatkan aura itu ke arah aura dari serangan pria bertopeng, tertebas oleh serangan dari Hyuk itu. Di sana pria bertopeng terkejut dan terbengong berkata,
Tidak mungkin. Lalu Hyuk tiba-tiba berada di hadapan pria bertopeng, dan di sana pria bertopeng akan menangkis serangan Hyuk. Tapi tiba-tiba Hyuk mengubah serangannya menggunakan kaki dan menendang pria bertopeng itu hingga terpental. Tapi tiba-tiba Hyuk dengan cepat menyusul pentalan dari pria bertopeng itu dan memukul tubuh dan kepala dari pria bertopeng itu dengan bertopi-topi. Di sana bos ketua pun terkejut dan berkata, "Apa?" Lalu si kuncir pun ikut berkata, "Aku tidak bisa melihat pukulannya. Teknik bela diri tuan muda sungguh luar biasa." Tiba-tiba dari belakang si besar pun berkata, "Sudah kuputuskan, aku tidak akan pernah melawan tuan muda lagi." Sambil terlihat bos ketua dan si kuncir yang terbengong di sana. Lalu pria bertopeng di sana pun terbengong dan ia pun berkata, apa yang dia lakukan tadi?" Lalu terlihat Hyuk sambil memegang tangannya dan berkata, "Aku tidak suka tubuh ini. Aku sudah memukulmu berkali-kali, tapi kau masih belum mati. Kalau aku masih menjadi sang penguasa, satu jariku saja sudah cukup untuk membunuhmu. Ya, aku akan berhenti menyalahkan tubuh ini." Sambil ia mengayun-ngayunkan tangannya di sana. Lalu ia memukul pria bertopeng itu dan berkata, "Yang penting aku tetap menang." Jebret. Sambil terlihat pria bertopeng itu terpental ke atas. Lalu tiba-tiba Hyuk pun menyusulnya dan berkata, "Satu lagi." Ternyata ia pun menendang pria bertopeng itu hingga terjatuh ke tanah lagi. Lalu terlihat pria bertopeng itu yang bersandar di pohon dan ia pun muntah darah pingsan di sana dan bersambung mok-mok.